Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan wawancara dalam hal memenuhi tugas mata kuliah pengembangan dan pengorganisasian masyarakat di Desa Huntu Barat. Sebelumnya telah menerima kami untuk melaksanakan wawancara di Desa Huntu Barat ini. Kami sangat mengapresiasi bagaimana Bapak menerima kami dengan baik dan dengan tangan terbuka. Nah, selanjutnya Pak, di sini kami memiliki beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Bapak selaku Bapak Kepala Desa yang memegang peranan terpenting dalam desa ini. Jadi Pak, kedatangan kami itu untuk wawancara mata kuliah pengembangan dan pengorganisasian masyarakat. Jadi kami langsung ke para pengendali masyarakat. Karena Bapak di sini sebagai kepala desa, kami akan wawancara Bapak. Adapun pertanyaannya, yakni kalau boleh tahu Pak, apa program desa ini yang melibatkan masyarakat sebagai pelaksananya? Program-program yang ada di desa ini yang melibatkan masyarakat sebagai pelaksana langsung begitu. Kalau program yang melibatkan masyarakat itu ada beberapa kegiatan yang langsung masyarakat terlibat di dalam kegiatan itu. Dan kegiatan itu kan cuma tidak lari dari infrastruktur pembangunan desa. Kalau kemarin-kemarin hanya laki-laki yang diwajibkan untuk turun langsung ke kegiatan itu, malah di Desa Huntu Barat itu justru dari kaum hawanya itu, kaum wanitanya harus diprioritaskan. Contohnya, ada pembuatan rapat beton. Pembuatan rapat beton itu kan adalah kegiatan yang kasar, yang selamanya hanya dikerjakan oleh laki-laki. Tapi kami di Desa Huntu Barat memberikan kesempatan penuh bagi kaum hawa, kaum wanita untuk turun langsung ke kegiatan itu, karena walaupun mereka kasihan hanya kaum hawa, tetap tidak ada beda hawa dengan ada istilahnya laki-laki dan perempuan. Nah, untuk apa? Untuk meningkatkan kesetaraan pendapatannya sekeluarga mereka itu. Dan banyak juga yang istilahnya melibatkan dari istilahnya kegiatan yang melibatkan kaum perempuan. Contohnya lewat UMKM usaha mikro kecil menengah. Itu selamanya di Desa Huntu Barat itu, ini program yang di Huntu Barat itu UMKM yang selalu tiap tahun harus ada. Ini untuk tahun 2021 UMKM sekitar 25 kakak. Bayangkan. Rehapan rumah pun 25 kakak. Memang Huntu Barat, ya memang kalau bukan kita juga sama dengan desa lain. Cuman Huntu Barat itu baru 2 tahun terus terang saya baru 2 tahun memimpin, sudah langsung mendapat penghargaan dari pusat. Istilah kinerja untuk kepala desa dengan diberikan bonus 144 juta. Nah, karena dilihat dari programnya, karena programnya pemerintah juga saya kalau bekerja ke programnya di kabupaten. Karena pusat itu hanya stunting, bicara stunting. Stunting di sini untuk Barat kami laksanakan lewat mana? Lewat pengadaan air bersih, rehapan rumah sehat.
jamban keluarga, itu bagian dari yang masuk dalam klub stunting. Tahun ini juga alhamdulillah untuk Barat yang paling istilahnya dana desa yang masuk itu paling terbesar di seluruh Selama Selatan, desa-desa lain. Mungkin pemerintah hanya lihat dari segi bantuan yang istilahnya langsung kena sasaran. Itu jamban keluarga itu kan termasuk bantuan yang tersentuh langsung, menyentuh langsung ke penerima itu. Ya, tadi Pak sempat mengatakan bahwasanya stunting. Saya sempat membaca artikel kalau Kabupaten Bone Bolango ini tingkat ketiga dengan stunting tertinggi di Provinsi Gorontalo. Nah, saya sangat mengapresiasi program dari desa ini dalam rangka menekan angka stunting tersebut. Alhamdulillah untuk Barat kurang 1 orang saja dari kemarin sekian berapa orang itu anak-anak yang masuk dalam kategori pertumbuhan tidak normal. Alhamdulillah tahun kemarin kurang 1 orang. Dan insya Allah tahun depan akan, atau tahun ini juga yang akhir tahun sudah bebas dari stunting. Kalau dari program yang tadi Bapak sebutkan, kira-kira apa kendala yang kerap kali terjadi Pak? Bagaimana tanggapan masyarakat, seperti misalnya ada masyarakat yang tidak mau berkoordinasi? Bagaimana cara Bapak masuk dalam persepsi masyarakat tersebut? Memang saya juga membandingkan pemerintahan kemarin dan pemerintahan sekarang, pemerintahan saya. Kemarin itu rata-rata kalau ada kegiatan, pemimpin desa itu selamanya kita undang mereka. Tapi undangan mereka itu hanya sia-sia saja karena ujung-ujungnya mereka tidak dapat apa-apa dalam segi bantuan. Kalau saya tidak, pemerintah saya tidak. Saya datang sendiri langsung ke masyarakat itu. Saya tanya langsung, kau butuh apa? Kau butuh apa? Kalau dia bicara minta rehapan dapur, oke, kasih. Itu perbandingan kemarin tidak bicara terbuka juga, cuma memang tertutup. Hanya istilahnya kamu terus. Kalau saya tidak ratakan sama rata, tidak ada kotak-kotak. Kalau dipikir, saya bisa kotak-kotak karena yang memilih saya itu yang saya utamakan. Tapi saya tidak. Cara rata saya anggap karena saya sudah terpilih kemarin, saya anggap yang pro dan keluarga saya. Semua itu hanya komunikasi saja. Kalau pimpinan tidak kurang komunikasi dengan masyarakatnya sendiri, ya sampai masyarakat akan tanya kenapa begini. Kalau saya tidak, saya datang sendiri langsung. Bantuan. Kan tadi sudah bicara bantuan Pak. Nah, untuk dana program mereka misalnya UMKM di desa ini, apakah ini dana diatur melalui arus keluar masuk di dana kas desa atau dari partisipasi masyarakat membangun UMKM sendiri? Kalau itu lewat dana yang masuk ke desa itu dari usaha, itu lewat dana desa. Kita atur sedikit dana desa itu kita atur untuk salah satunya satu kegiatan UMKM. UMKM itu bantuan ya usaha-usaha kecil kan, misalnya macam penjual nasi kuning, warung, semua pelaku usaha mendapat itu. Namanya masyarakat yang punya usaha harus kita sentuh dengan bantuan. Nah, kalau ini Pak, bagaimana cara aparat desa di sini membangun koordinasi yang baik dengan masyarakat? Maksudnya Pak, sebagaimana kita ketahui bahwasannya pembangunan itu kurang berjalan langsung tanpa adanya bantuan dan sentilan masyarakat. Jadi bagaimana caranya anggota-anggota atau aparat-aparat desa itu menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat? Kalau bicara menjalin itu tergantung dari masyarakat.
Kalau kita misalnya contohnya kita selalu dekati mereka, tapi mereka juga mau pasang jarak dengan kita kan, sama dengan bohong. Cuman namanya kita selaku pemerintah desa, kita tetap menerima apa-apa saja yang mereka perlukan. Oke Pak, kita masuk di masa atau era sekarang. Era sekarang kan masa revolusi industri 4.0, 4.0. Jadi, apakah ada pemberdayaan masyarakat yang beradaptasi dengan kemajuan teknologi? Contohnya Pak, mengembangkan sistem informasi di desa ini misalnya dengan memanfaatkan media sosial. Bapak memprogramkan program kerja Bapak lewat media sosial. Memang ada rencana ke situ. Karena kita 10 desa di Bolang Selatan ini baru satu yang desa digital, dengan dilengkapi dengan CCTV, dengan semua yang istilahnya digital itu kan semua. Untuk barat rencana. Kalau Lamahu, desa Lamahu, sistem digitalnya kan cuma lewat jaringan kabel. Misalnya untuk barat tidak pakai kabel, langsung tiap titik terus terkonek. Misalnya 16 titik yang kita berikan bantuan untuk satunya CCTV pengamanan desa. Yang kedua, masyarakat menggunakan khusus untuk barat itu menggunakan itu sistem digital. Lamahu yang sistem digitalnya yang sekarang sudah top sampai ke Jakarta, desa yang pertama di seluruh Indonesia itu Lamahu yang mempunyai desa digital. Misalnya di sekali barat. Kalau pendekatannya Pak, bagaimana? Maksudnya Bapak ini secara langsung mensosialisasikan kepada semua masyarakat terhadap program Bapak, atau Bapak itu door to door kepada masyarakat yang memang menonjol lah begitu? Maksudnya kayak kepala agama. Kalau sistem saya door to door. Door to door lebih efektif. Nanti begini, karena ada pengalaman kemarin. Sensasi misalnya ada sensasi pembangunan ini atau kegiatan ini, ya tak? Kemarin itu tahun-tahun kemarin sebelum saya, mereka contohnya penerima zaman 20 orang tidak terakomodir kemarin. Kasihan. Mereka sudah diundang berapa kali di desa, malah dicatat sekian. Tapi toh tidak muncul bantuan itu. Kalau saya tidak, saya langsung kasih kaget. Mereka kaget sendiri, dapat bantuan aja. Dapat bantuan. Saya tidak dapat, saya dapat bantuan jamban, saya tidak dapat rumah sehat. Saya sama dengan surprise begitu istilahnya. Karena istilahnya kalau macam istilah bahasa Gorontalo itu hanya banyak di mulut saja. Saya tidak mau istilahnya banyak di mulut, langsung bukti kerja saya. Bahwa kamu dapat jamban, kamu dapat rumah sehat, kamu dapat rehapan rumah sehat, kamu dapat lihat UMKM. Itu saya katakan satu. Sekarang kan saya tadi itu turun itu sebenarnya. Kalau sudah bawa itu langsung konfirmasi langsung ke yang penerima. Okay. Itu bedanya kemarin yang sekarang. Kalau saya langsung door to door. Karena door to door itu kan mereka sama dengan TKG istilahnya, terkejut. Aduh, saya dapat jaman aja. Kan saya belum diundang. Nah, sudah itu kelebihan ada sekarang mendatangi yang penerima bantuan. Dan yang dapat diundang. Kemudian itu kan diundang dulu. Ketemuan di sini. Harap, kamu gini. Terus saya nggak suka terus. Beda. Terkejut bahagia karena informasi baru dari seorang ayahanda. Ya, misalnya. Nah, kita kerucutkan dari masyarakat ini ke topik remaja, Pak. Bagaimana pemberdayaan remaja di desa ini? Apakah itu remaja diberdayakan, misalnya diadakan remaja masjid atau remaja Karang Taruna desa atau organisasi remaja yang berjalan di desa ini? Kalau remaja ada punya itu Karang Taruna.
Karang Taruna ini kan semuanya Karang Taruna ini sudah jarang di tahun ini. Cuma karena keadaan ini COVID, anggarannya tergeser. Itu nanti Karang Taruna itu saya bukan usaha, saya berikan usaha untuk penggabung mereka punya itu grup istilahnya Karang Taruna. Kemarin saya sudah kirim proposal, 2 proposal, tapi mungkin karena pandemi juga tidak terakomodir juga, tidak terrealisasi. Ya insya Allah tahun depan saya akan ikuti mereka punya mau itu, istilahnya Warkop Boju. Tapi Karang Taruna Boju itu nama saya, boleh juga istilahnya. Warkop Boju di sini. Ini saya kan rencana saya berikan itu saya atap ini besi ringan ini. Gitu. Itu saya rencana atap dari sana ke sana. Mereka punya tempat usaha di muka, saya berikan kesempatan untuk usaha mereka Taruna. Cuma sayangnya tahun ini tergeser gara-gara COVID. Depan saya akan penuhi janji saya untuk memberikan usaha mereka. Tapi mereka juga masuk di program rencana. Kan kemarin kan di sini di Huntara Barat kan soal perencanaan KD. Mereka punya POX itu ada. Dan Kadis juga sudah memberikan sudah mengirim proposal. Orang istilahnya pernah menunggu bantuan-bantuan yang masuk ini. Semua proposal sudah diberikan dari provinsi sudah, kabupaten sudah, lewat desa punya, lewat usaha. Insya Allah mereka tahun depan akan maju dengan usaha Warkop Boju. Cukup inovatif sekali karena desa membuat warkop yang notabene warkop sekarang kan tempat kumpulnya para generasi muda. Ya begini Pak, kami kan dari kesehatan masyarakat. Jadi kami mau bertanya Pak, bagaimana tentang dimensi sehat dan bersih di desa ini? Apakah indikator pencapaian sehat dan bersih itu sudah terlaksana di desa ini atau masih dalam perkembangan? Yang jelas perkembangan. Kalau kita melihat kesehatan itu, kita lihat dari stuntingnya itu. Iya. Stuntingnya. Kemarin 8 orang yang kena stunting, yang istilahnya pertumbuhan mungkin lingkungan yang tidak bagus, sekarang kurang 1. Berarti tangganya maju. Kalau kita 8 baru masuk 20, berarti lingkungannya tidak sehat. Berarti kalau memang dia 8 kurang 1, itu namanya desa itu sehat. Karena lihat dari stunting itu. Kalau namanya stunting itu kan hanya ke lingkungan hidup, lingkungan yang sehat. Nah sekarang kemarin itu juga rata-rata kan sudah punya jamban. Kenapa kemarin itu banyak stunting? Masyarakat semua. Kalau buang air besar itu di sungai besar itu. Nah, sekarang setiap ada buang air besar. Mau istilahnya buang air besar itu di sungai itu tidak ada lagi. Karena saya sudah beri kapasitas dengan jamban keluarga. Sampai terkena air kalau. Begini Pak, sesuai prevalensi data kesehatan yang kemarin saya angkat di ini tentang stunting tersebut kan, saya melihat bahwasanya Kabupaten Bone Bolango ini ada pada indeks prevalensi stunting 28%, sedangkan yang ditetapkan oleh WHO satu kabupaten itu 20%. Jadi saya bukan menantang sih, saya maksudnya memberikan indikator dorongan kepada Bapak selaku kepala desa di sini agar dapat membabat habis stunting yang ada di desa Bapak. Karena kalau melihat prevalensi stunting yang memimpin stunting sekarang di Provinsi Gorontalo ini Bualemo dengan indeks 33,39%. Jadi kalau dari kabupatennya Bapak tinggal mau turunkan 8%. Tapi kalau dalam zona ini Bapak sudah masuk dalam zona kuning. Tinggal bagaimana ke depannya Bapak bisa membabat habis. Bulan Selatan itu kemarin kan kita dapat penghargaan juga gara-gara itu. Hanya 3 desa yang stuntingnya sudah di bawah. Kemarin masih desa-desa itu ada yang masih ada 20, ada yang 18. Tapi kalau bicara untuk barat yang paling besar. Itu pun mungkin sudah. Karena kami berikan itu makan, maksudnya
tiap hari Jumat itu kan ada pos di Iya. sini. Pelayanan mereka ada terus tiap minggu ada pelayanan tiap minggu. Pembagian begitu sebetulnya gizi Gizi juga sama lebih tambah makanan gizi itu ya kasih banyak. Setiap Jumat itu Pak. Ya tiap Jumat. Iya. Cuma yang rata-rata di untuk barat itu cuma kanker, kantong kering. ya. Kenapa itu tidak? Tidak apa. Karena apa? Kanker. Nah, begini Pak, ketika suatu saat program ini mengangkat nama baik desa yang telah Bapak pimpin, apa kata-kata terbaik dari Bapak telah bersedia dalam ikut andil perencanaan rencana desa ini, di mana hal-hal yang sebelumnya belum dilakukan oleh kepala desa yang terdahulu Bapak telah lakukan, dan apakah ini berbicara tentang diri Bapak pribadi atau akan tetap mengangkat masyarakat sebagai orang-orang yang telah membantu Bapak? Jelas saya berpihak ke masyarakat. Itu bukan karena atas pribadi. Pimpinan saya itu kan ini visi misi. Visi misi saya. Ya. Visi misi saya. Tapi dalam memimpin 6 tahun, saya sudah ada pos-pos. Pos-pos ini tiap tahun sudah. Tahun pertama itu tahun toleransi. Kalau bicara pimpinan, tahun toleransi. Tahun kedua, tahun tahun toleransi pertama kan. Tahun kedua, tahun analisa. Gitu, analisa. Tahun ketiga, tahun istilahnya kalau macam ini tahun gebrakan, sama dengan gebrakan itu. Tahun keempat, tahun evaluasi lagi. Evaluasi apa lagi yang saya berikan untuk bantu masyarakat ini. Maksudnya masyarakat mana yang saya belum sentuh dengan bantuan. Tahun kelima, tahun penggalangan. Ya, karena saya sudah akan masuk tahun ke-6 untuk pemilihan lagi. Tapi alhamdulillah dari kemarin bantuan saya kurang satu kakak pun saya tidak beli. Semua rata. BLT saja paling tertinggi saya. Berapa BLT di sini? 159 kakak. Yang lain kan cuma 20 kakak, 30 kakak. Saya 159 kakak BLT dan 91 penerima BST pusat. Berarti semua 250 kakak. Di luar dari penerima PKH, penerima Raskin, ASN. Sisanya dari 339 kakak di Sumatera Barat, 250 kakak itu sudah punya BLT. Lain itu ASN, PKH, penerima PKH, penerima Raskin. Saya ratakan semua. Alhamdulillah dengan mungkin saya berikan BLT rata di sini, lebih naik lagi dana desa. Sudah 3 tahun dan terus dana desa. Mungkin karena dilihat dari bantuan program itu yang istilahnya menyentuh langsung ke masyarakat. Karena kan saya tidak pernah dulu, saya ratakan semua. Karena saya pikir juga bukan saya punya duit. Iya betul. Duit bantuan dari pusat. Kalau yang lain kan pilih. Namanya COVID itu karena yang susah yang sangat karena dampak. Kalau dia boleh tidak bukan ASN, berikan. Walaupun ini orangnya orang ada. Dampak itu tidak melihat, dapat COVID itu tidak melihat kaya dengan miskin. Walaupun dia perusahaan, dia punya toko besar, kalau tidak ada yang datang beli kan apa? Benar. Jadi kesimpulannya Bapak tetap membawa nama baik masyarakat. Meskipun suatu saat Bapak ini yang akan dipuji, tapi tetap mengangkat nama masyarakat. Ada bahasa yang selalu saya bawakan ke masyarakat. Saya demi kemaslahatan masyarakat, walaupun kaki saya sudah di dalam sel, saya akan tetap dengan karena demi kemaslahatan masyarakat. Demi kemaslahatan masyarakat, walaupun diri saya sudah kaki sebelah sudah di sel. Karena saya mementingkan ini, biar saya berkorban, tapi yang penting masyarakat
sejahtera, bahagia, tentram. Mungkin hanya itu Pak pertanyaan dari kami. Apresiasi yang sangat besar sekali Pak untuk program-program yang Bapak canangkan ini, mulai dari metode dan cara penyaluran Bapak terhadap semua masyarakat, dan Bapak katanya tidak pandang bulu. Kami semua sangat mengapresiasi apa yang telah Bapak berikan dalam program ini. Apalagi ringan tangannya Bapak menerima kami. Bapak ini di sini sebagai narasumbernya kami, tetapi kami menganggap bahwa Bapak ini adalah teman kami. Dengan Bapak bercanda dan menghadap ke kamera itu sedang membuktikan bahwasanya Bapak ini loyalitas kami. Daripada tinggi. kan saya itu istilahnya boju ya. Boju itu boleh juga. Itu dia punya. Waktu kemarin Pilkades dia kasih nama kita boju juga. Apa itu boju, singkatan boju? Berani orangnya, jujur untuk rakyat. Salam sampai di mana?